Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala perlindungan-Mu, buat segala penyertaan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah Raja segala Raja dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita pujikan dengan iman percaya kita. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, mari sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau hibur hidup kami, Kau hibur hati kami. Ku sembah Kau Tuhan. Singina rabaya rararararara, singina rabaya rarararara, singina rabaya rabaya se. Haleluya, singina rabaya rabaya rararara, singina rabaya rarararara. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Glory, glory. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus, ku sembah hanya bagi-Mu. Glory, glory bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tak akan memuji melakukan nama Tuhan, tak akan bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan adalah perisai hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah perisai hidup kita. Dia satu-satunya Tuhan yang kita andalkan.
kita hidup di dalamnya, kita aman. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya! Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pujian sorak-sorai kita. Tuhanlah perisai hidup kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan amplop persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan lewat pekerjaan kami. Tuhan berkati kami dengan kesehatan yang luar biasa ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan bagi-Mu ya Yesus. Bila persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Pada hitung yang ketiga kita akan deklarasikan 1, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh baik belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kemudian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Karyamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang serba sukar ini, Engkau menuntun kami, Engkau menopang kami, bahkan Engkau menggendong kami. Kami percaya sampai memutih rambut kami, biar Engkau tetap Allah bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami mendengarkan firman pada sore hari ini. Berbicara melalui hamba-Mu dan umat-Mu di rumah mereka masing-masing siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Mari kita akan deklarasikan firman Tuhan sebelum kita menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu di GBI Permata Regensi 2. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, saudara, berkaitan dengan kondisi bangsa kita, di mana negara kita masih dalam situasi kondisi untuk memerangi COVID virus, saudara, yang sampai saat ini ternyata belum selesai. Maka kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang ini untuk PSBB-nya diperpanjang sampai tanggal 14 Juni, saudara.
Itu sebabnya kami mohon untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk dapat mendukung program ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, gunakan masker apabila saudara keluar di rumah, jangan lupa jaga jarak kalau saudara bertemu, kalau saudara di rumah jangan lupa menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup, olahraga yang cukup, dan makan minum yang cukup. Yang kedua saudara, mengenai ibadah gereja kita, sudah ada beberapa masukan. Pak, kapan kita ibadah? Pak, kita ibadah rencananya Juni ini. Mereka bertanya, Juni nanti kita bisa ibadah Pak? Ternyata belum saudara. Lalu tanya, apakah Juli? Ya, gereja pusat kemarin sudah memberikan warning bahwa rencananya Juli nanti sudah mulai ibadah. Namun untuk pastinya saudara, nanti kita akan menunggu instruksi dari pusat. Sekalipun dari kementerian sudah memberikan sinyal untuk kita dapat melakukan ibadah dengan protokol-protokol tertentu, tapi kami akan mengikuti yang dari pusat, instruksi dari pusat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sabar menunggu instruksi dari pusat. Nah, kita sambil menunggu instruksi pusat, kita pergumulkan rencana ibadah ini. Yang terakhir saudara, ada berita sukacita di mana gereja kita bertambah 1 jiwa saudara. Tanggal 1 Juni kemarin pas hari kesaktian Pancasila telah lahir ke dalam dunia Ananda Cornelius Ezekiel Moses, anak dari saudara Darmaji dan Isai. Ya, Isai ini saudara Darmaji adalah pengerja di gereja kita. Kita dukung dalam doa agar kelahirannya boleh membawa berkat bagi keluarganya, sehingga keluarganya semakin sempurna sukacitanya. Nanti kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ulangan saudara. Kitab Ulangan 8. Kitab Ulangan 8 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Mari kita baca kitab Ulangan ke-8 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ulangan 8 ayat 4 ini adalah merupakan nasihat Musa kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali betapa baiknya Tuhan di dalam menuntun bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun saudara. Mungkin kita akan bertanya, mengapa bangsa Israel harus melalui padang pasir, padang gurun selama 40 tahun untuk sampai kepada Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu madunya. Saudara, berbicara padang gurun, berbicara padang pasir adalah sebuah gambaran situasi di mana kondisi suatu keadaan yang serba sulit, serba sukar, serba susah, sulit mendapatkan pertolongan, bahkan tidak ada pertolongan. Bangsa Israel mengalaminya selama 40 tahun.
dengan maksud untuk satu, membentuk karakter bangsa Israel agar rendah hati. Membentuk karakter bangsa Israel agar mau rendah hati, agar tidak sombong, sehingga waktu nanti sampai kepada Kanaan, bangsa ini tidak jatuh pada kesombongan, tidak jatuh pada keserakahan, karena menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Yang kedua, 40 tahun bangsa Israel digodok, masuk proses dalam perjalanan di padang gurun. Yang kedua adalah untuk menghilangkan sifat karakter bangsa Israel yang masih memiliki sifat karakter budak. Masih memiliki sifat karakter budak. Bukan sifat karakter pemenang. Karena sudah dibebaskan dari penjajahan Mesir selama ratusan tahun. Yang ketiga, perjalanan 40 tahun di padang pasir bangsa Israel, Tuhan punya maksud untuk Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat. Kakinya enggak bengkak, ada tiang awan, tiang api yang menyertai. Makan mana dan seterusnya. Laut Tiberium dibelah dan seterusnya. Saudara sekalian, sering di dalam kehidupan kita mengalami hal yang sama. Dalam menanti-nantikan janji Tuhan, kita sering dihadapkan, dibawa, diizinkan Tuhan masuk dalam situasi padang pasir. Situasi yang serba sukar, situasi yang serba sulit, situasi di mana tidak ada pertolongan. Jika saat ini kita mengalami hal seperti itu, bukan satu kebetulan. Tuhan juga rindu kita memiliki karakter yang rendah hati, karakter yang mau diarahkan, karakter yang mau diatur, karakter yang mau mengucapkan terima kasih, yang tidak mudah lupa akan janji Tuhan, karakter yang setia, yang taat. Justru di tengah-tengah kesulitan ini akan menunjukkan siapa kita, akan menunjukkan sesungguhnya bagaimanakah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Akan terlihat siapa yang setia dan tidak setia. Akan terlihat siapa yang hanya mencari berkat dan siapa yang mencari Tuhan. Akan terlihat siapa yang punya integritas dan siapa yang tidak berintegritas. Akan terlihat siapa yang mengandalkan Tuhan dan siapa yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan manusia. Saudara sekalian, dulu 3 bulan yang lalu orang berpikir wabah ini paling gak lama. Wabah ini paling cuma beberapa bulan. Ternyata sekarang kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa wabah ini tidak selesai dalam hitungan bulan. Sampai saat ini wabah COVID-19 belum selesai, saudara. Dan kita harus menerima kenyataan ini dengan kita masuk kepada tatanan baru yang disebut hidup baru, tatanan sosial yang baru. Di tengah-tengah situasi ini, saya berdoa saudara tetap memiliki karakter yang rendah hati, mau diatur, mau diarahkan, mau ditegur.
Ya kalau nggak pakai masker ditegur saudara, ya sudah menyadari. Apalagi nanti kalau kita buka ibadah dengan tatanan tertentu, saudara masuk harus diukur suhunya, saudara mohon juga untuk rendah hati. Saudara jaga jarak ngomongnya. Kalau saudara ditegur karena nggak ngatur jarak, rendah hati mau terima. Kalau pas nggak salaman karena memang sebisa mungkin dihindari sentuhan, saudara harapan saya juga tidak tersinggung. Situasi yang serba sulit ini saudara juga merupakan momen di mana Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Mari kita buka di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Bilangan 18 ayat, ulangi, Bilangan 11 ayat 18 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan bahwa, ulangi, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara sekalian, bangsa Israel bilang enak tinggal di Mesir, makan gratis, ada bawang bombay, ada merica, macam-macam, diingat semuanya. Ini mental yang tidak Tuhan suka. Di dalam situasi serba sukar sulit, di mana kita diproses Tuhan, kita selalu ingat akan masa lalu kita. Tuhan ingin kita melihat ke depan, melihat janji Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sukar, Musa ikut panik saudara. Kalau saudara baca di atas, Musa sampai ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, bangsa ini minta daging sama saya. Bangsa ini teriak-teriak, emangnya yang lahirin mereka ini saya Tuhan? Musa juga ngomong, Tuhan kenapa engkau tega, engkau jahat? Musa menganggap Tuhan jahat pada waktu Tuhan mau marah sama bangsa Israel. Musa juga minta Tuhan membunuh dia, frustasi karena teriakan orang-orang Mesir minta daging. Musa lupa
bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat yang luar biasa. Maka akhirnya Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan berkata, Musa, kamu mau bangsa Israel ini tak kasih makan daging, tidak hanya 10 hari, 20 hari, tapi 1 bulan penuh. Tetapi Musa berkata, saudara, Musa karena paniknya, Musa berkata, bangsa yang ikut aku ini 6.000 Tuhan. Kalau mau dikasih makan daging, berapa kambing aku potong, berapa sapi aku potong. Saudara, orang pesta saja, undangan 1.000 saja, cuma beberapa hari aja, berapa yang dikeluarkan, berapa kilo daging. Kalau ini 6.000 orang, saudara, dan itu berlangsung sampai 1 bulan, Musa tidak bisa berpikir. Karena apa? Musa dikuasai kepanikan, sehingga lupa akan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Musa lupa laut pernah terbelah. Musa lupa dengan tiang awan, tiang api. Musa lupa dengan kaki yang tidak bengkak selama 40 tahun. Musa lupa dengan kaos kaki yang tidak robek. Itu sebabnya Tuhan berkata, masakan kuasa Tuhan, kuasaku kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nanti saudara di rumah saudara baca selanjutnya. Besoknya pagi-pagi berembus angin membawa apa saudara? Burung puyuh dan apa? Mana. Sehingga bangsa Israel makan burung puyuh dan mana sampai terpuaskan. Bahkan sebelum ditelan di mulutnya masih ada. Dia makan lagi sehingga Tuhan marah karena kerakusannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi sulit ini, banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, kayaknya kenapa hanya saya yang mengalami persoalan seperti ini? Saya berkata, kau bukan hanya kamu. Banyak orang yang mengalami persoalan yang sama, tetapi mereka meresponnya dengan cara yang berbeda. Mereka meresponnya dengan cara yang berbeda. Pada waktu mereka mengalami kesukaran, mereka merespon dengan cara yang berbeda. Banyak saya lihat anggota-anggota gereja kita yang justru di tengah-tengah situasi sukar ini mereka mulai kreatif, potensinya mulai keluar. Mereka mulai berpikir dan mereka menemukan jalan keluarnya. Ada juga di antara kita, saya ketemu dengan seorang sampai listriknya ditetel, listriknya dilepas sama PLN. Datang ke rumah saya, jauh-jauh saudara, saya dapat berkata, saya tidak bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tetapi saya punya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Saya dapat membawa masalahmu kepada Tuhan. Dan saya doakan saudara, besok paginya saya bel, gimana listriknya? Ditetel tidak? Dia berkata, puji Tuhan Pak, listrik gak ditetel karena saya dapat pertolongan dari Tuhan. Wih, luar biasa saudara. Itu sebabnya di dalam situasi kondisi ini, pesan saya, jangan panik. Jangan panik. Kepanikanmu hanya membawa engkau ke dalam frustasi. Kepanikanmu hanya membawa engkau di dalam perkataan-perkataan yang tidak sehat. Kepanikanmu hanya akan membawa engkau ke dalam tidak percaya kepada mujizat Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara dengan banyak cara yang tidak kita ketahui. Laut saja dapat dibelah, apalagi cuma masalahmu saudara. Itu sebabnya sore hari ini mari kita perbarui iman kita. Sadarilah bahwa persoalan yang ada pada saat ini sesungguhnya Tuhan izinkan untuk menguji hati kita.
Kepada siapa kita bergantung berharap? Apakah kita taat atas firman Tuhan? Saya mengucap syukur kepada saudara. Di tengah-tengah situasi sulit ini, saudara tetap memperhatikan rumah Tuhan. Saudara tetap memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara tetap melihat gereja tetap harus berjalan. Di tengah-tengah situasi yang sukar ini, biarlah karakter kita berubah. Untuk kita rendah hati, kita sadar bahwa segala sesuatunya dari Tuhan. Sehingga pada waktu suatu ketika nanti persoalan selesai dan kita masuk pada masa kelimpahan, kita tidak tinggi hati, kita tidak sombong, dan kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Yang terakhir, biar di tengah situasi yang serba sukar ini, kita bisa melihat mujizat yang Tuhan akan lakukan. Haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada minggu pertama di bulan Juni ini, saudara. Kita siapkan roti dan anggur perjamuan yang telah kita bagikan kepada saudara, dan kita akan masuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian Yesus, Yesus, ku percaya. Katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Oh Rara Masya, yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu masih ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada harapan untuk berharap, selama bumi ini masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang serba sulit sukar ini masih ada mujizat bagi kami. Itu sebabnya hari-hari kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus yang menjadikan kami bersekutu, bersatu dengan Engkau. Biar tubuh dan darah-Mu boleh bersatu dengan tubuh dan darah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami, orang-orang Tuhan yang telah menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mengasihi mereka, kami mengampuni mereka, kami memberkati mereka. Segala dosa pelanggaran kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, sehingga waktu kami masuk perjamuan kudus, kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita angkat tinggi-tinggi.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari kita ambil cawan anggur kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Sekalipun pada bulan ini kami belum bisa bersama-sama melaksanakan ibadah karena situasi kondisi bangsa kami, tapi kami percaya berkat-Mu tetap sama. Sebab Engkau Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang sama, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, agar bangsa negara kami dapat menyelesaikan Tuhan persoalan wabah corona ini, dari pusat sampai daerah, bahkan dari pulau-pulau yang terkecil Tuhan, semuanya boleh terbebas dari wabah corona ini Tuhan. Berkati para medis, berkati ilmuwan agar mereka dapat segera menemukan antivirusnya. Penelitian mereka lakukan Kau berkati sehingga menghasilkan karya yang luar biasa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, pemerintah di mana kami tinggal, Pasar Kemis, Tangerang ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkati masyarakat kota kami agar di tengah-tengah wabah corona ini mereka dapat hidup tertib, mereka dapat Tuhan mendukung semua program pemerintah sehingga Tuhan program pemerintah berjalan dengan lancar. Wabah corona di kota kami akan berhenti di dalam nama Yesus. Angka kematian akan hilang Tuhan, angka kesembuhan akan terus naik. Kedisiplinan ketaatan masyarakat kami Tuhan di kota kami akan menghentikan penyebaran virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang sedang mempersiapkan ibadah-ibadah di masa-masa Tuhan. Oh, pandemi ini kami percaya tangan-Mu menyertai, tangan-Mu menjaga, tangan-Mu melindungi mereka di tatanan baru ini. Kami semuanya dapat melaksanakan ibadah dengan aman,
tanpa gangguan apapun juga, dengan aman tanpa adanya Tuhan yang terkena virus corona Tuhan. Terima kasih sebab perlindungan-Mu sempurna. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuntun hamba-Mu Tuhan agar hamba-Mu dapat mengembalakan gereja dengan baik. Biar Engkau berikan kami hikmat pengembalaan, Engkau berikan kami hikmat untuk mengelola manajemen, Engkau berikan kami hikmat Tuhan untuk mengelola organisasi ini, sehingga Tuhan gereja-Mu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Gereja-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang berdoa di rumah mereka masing-masing, Engkau mendengarkan doa mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Mereka yang saat ini sakit Tuhan, baik di rumah-Mu, di rumah sakit, Engkau berkati mereka. Jamah Tuhan, anggota-anggota tubuh mereka, organ tubuh mereka mengalami gangguan kesehatan, di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Ada mujizat dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan, pada masa-masa ini kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kaya Raya. Engkau akan Tuhan mengirimkan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Karena anak-Mu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan pokok mereka. Mereka akan dapat memenuhinya di dalam nama Yesus. Mereka butuhkan pekerjaan, Kau akan berikan pekerjaan. Mereka membuka usaha, Kau berkati usahanya, sehingga usahanya berjalan lancar, berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang tidak bersekolah Tuhan, yang masih belajar di rumah Tuhan, bahkan pada masa-masa kenaikan kelas ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menggunakan waktu dengan bijaksana, belajar dengan baik, sehingga mereka menjadi anak-anak yang Kau berkati, yang penuh dengan kasih karunia ilahi. Bahkan Tuhan, anak-anak yang mulai mencari sekolah perguruan tinggi Tuhan, Tuhan tempatkan anak-anak-Mu pada sekolah-sekolah yang terbaik, universitas-universitas yang terbaik, universitas yang menjadi impian mereka. Engkau menempatkan mereka Tuhan, bahkan segala kebutuhan kuliahnya, sekolahnya Engkau akan menyediakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pengerja-Mu di gereja ini Tuhan. Berkati agar di tengah-tengah pandemi ini kami tetap antusias, kami tetap bersehati Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Oh, di masa-masa ini kami tidak akan kendor, tapi kami akan semakin Tuhan antusias. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari kami juga berdoa untuk keluarga Darmaji Esai Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu Kau anugerahkan anak ilahi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak kami yang dilahirkan dari keluarga Darmaji Esai Tuhan, yaitu anak kami Cornelius Ezekiel Moses Tuhan, Kau akan memberkati sehingga Ezekiel ini Tuhan akan tumbuh dewasa di dalam kasih karunia Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, hidup dan kebenaran-Mu, menjadi berkat tidak bagi keluarganya tapi juga bagi banyak orang. Bahkan dia akan hidup memuliakan Tuhan. Sakit, penyakit, malapetaka, musibah apapun juga kami halu di dalam nama Yesus. Sampai masa tuanya Engkau menjadi Allah bagi anak kami Ezekiel, bagi keluarganya Bapa. Terima kasih segala kebutuhan keperluannya Tuhan. Selama ada di rumah sakit, kami percaya Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Pada waktu hamba-Mu pulang ke rumah tangganya Tuhan, mereka tidak akan berhutang karena Engkau yang telah menyiapkan segala kebutuhan keperluannya. Kami berkati gembala pembina kami, pastor senior kami, Insinyur Wiryo Hadi Tuhan, keluarganya Tuhan, anak cucunya Engkau berkati. Bahkan Tuhan 4 eldernya Engkau berkati. Demikian pula Tuhan gembala pembina kami Pendeta Aridino, 4 eldernya Engkau berkati Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, anaknya Engkau berkati, pengembalaannya Engkau berkati. Baik cabang-cabang yang ada, cabang Sepatan, cabang Racek, cabang Walet Tuhan, bahkan cabang tempat ini Engkau memberkati Tuhan. Sehingga Tuhan gereja-Mu Oasis makin hari makin berkembang di bawah gembalaan Pendeta Aridino Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami selenggara sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami minggu-minggu ini. Kami yang melakukan perjalanan keluar kota, Engkau akan menyertai, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Yang bekerja Engkau juga memberkati sehingga pekerjaan kami berhasil. Kami yang berusaha Engkau memberkati sehingga usaha kami akan sukses. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kira kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai malam hari sampai selama-lamanya. Haleluya,
Amin.